Kesultanan Langkat. Pendirian. Kesultanan Langkat merupakan monarki yang berusia paling tua di antara monarki-monarki Melayu di Sumatera Timur. Pada tahun 1568, di wilayah yang kini disebut Hamparan Perak, salah seorang petinggi kerajaan Aru yang bernama Dewa Sahdan berhasil menyelamatkan diri dari serangan Kesultanan Aceh dan mendirikan sebuah kerajaan. Kerajaan inilah yang menjadi cikal bakal Kesultanan Langkat modern. Nama Langkat berasal dari nama sebuah pohon yang menyerupai pohon langsat. Pohon langkat memiliki buah yang lebih besar dari buah langsat, namun lebih kecil dari buah duku. Rasanya pahit dan kelat. Pohon ini dahulu banyak dijumpai di tepian Sungai Langkat, yakni di hilir Sungai Batang, serangan yang mengaliri kota Tanjung Pura. Hanya saja pohon itu kini sudah punah. Pengganti Dewa Sahdan, Dewa Sakti, tewas dalam penyerangan yang kembali dilakukan oleh Kesultanan Aceh pada tahun 1612 pada masa kepemimpinan Raja Kejuruan Hitam tahun 1750 sampai tahun 1818. Serangan terhadap Langkat berasal dari kerajaan Belanda. Langkat sebelumnya merupakan bawahan Kesultanan Aceh sampai awal abad ke-19. Pada saat itu, Raja-Raja Langkat meminta perlindungan Kesultanan Siak. Tahun 1850, Aceh mendekati Raja Langkat agar kembali ke bawah pengaruhnya. Namun, pada tahun 1869, Langkat menandatangani perjanjian dengan Belanda dan Raja Langkat diakui sebagai Sultan pada tahun 1877. Masa kolonial. Pada masa pemerintahan Sultan Musa Al-Khalid Al-Mahadiyah Muazzam Shah, seorang administrator Belanda bernama Aelko Zikr Johannes Groninger dari Delhi Matschapi menemukan konsesi minyak bumi di Telaga Said, Pangkalan Berandan. Konsesi pertama eksploitasi minyak bumi diberikan oleh Sultan pada tahun 1883. 2 tahun kemudian dilakukan produksi pertama minyak bumi dari perut bumi. Pada tahun 1892, kilang minyak Royal Dutch yang menjalankan usaha eksploitasi mulai melakukan produksi massal. Berkat ditemukannya ladang minyak tersebut, pihak Kesultanan Langkat menjadi kaya raya akibat pemberian royalti hasil produksi minyak dalam jumlah besar. Secara umum, bila dibandingkan dengan kesultanan-kesultanan Melayu di Sumatera Timur saat itu, Langkat jauh lebih makmur, melebihi harapan. Bersama Kesultanan Siak, Kesultanan Kutai Kartanegara, dan Kesultanan Bulungan, Langkat menjadi salah satu negeri terkaya di Hindia Belanda pada saat itu. Salah satu sisa kejayaan Langkat yang dapat disaksikan sekarang adalah Masjid Azizi di Tanjung Pura. Pada tahun 1907, Sultan Abdul Aziz Abdul Jalil Rahmat Shah menandatangani kontrak politik dengan Belanda yang diwakili oleh Jacob Balot selaku Residen Van Sumatera Oostkus. Dalam perjanjian ini, batas wilayah Kesultanan Langkat ditetapkan. Daerah-daerah yang termasuk dalam wilayah Kesultanan atau kekuasaan Sultan terdiri dari Pulau Kumpai, Pulau Sambilan, Tapak Kuda, Pulau Masjid, dan pulau-pulau kecil di dekatnya, Kejuruan Setabat, Kejuruan Migai atau Binjai, Kejuruan Selesai, Kejuruan Bahorok, daerah dari Datu Lepan, dan daerah dari Datu Besitang. Wilayah Langkat secara administratif dibagi menjadi 3 bagian: Langkat Hulu, Langkat Hilir,
Teluk Haru. Terjadi perhelatan besar pada bulan November tahun 1926 di mana Sultan Ahmad Sulaimanuddin dari Kesultanan Bulungan di Kalimantan Utara meminang putri Sultan Abdul Aziz, yaitu Putri Lailan Safinah. Oleh rakyat Langkat, Sultan Bulungan dikenal dengan nama Sultan Maulana Ahmad. Jarak antara Bulungan dan Langkat jika ditarik garis lurus mencapai sekitar 2.200 km. Arsip Belanda juga mencatat sejumlah foto pernikahan keduanya di Tanjung Pura yang juga dirayakan dengan tarian suku Karo. Masa pendudukan Jepang. Pada masa Sultan Mahmud Abdul Jalil Rahmat Shah, tepatnya saat tentara kekaisaran Jepang masuk dan membuat Belanda mundur, sejumlah catatan menunjukkan penderitaan rakyat Langkat saat itu. Rakyat diperas dan diperbudak untuk mengerjakan proyek-proyek Jepang. Di sini tak ditemukan bagaimana relasi, kontestasi, dan peta politik Langkat dengan kerajaan-kerajaan tetangga setelah proklamasi kemerdekaan. Beberapa bulan setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia yang dibacakan oleh Soekarno dan Hatta, kabar mengenai proklamasi bahkan belum sampai ke Kesultanan Langkat. Tapi tak lama kemudian, suasana mulai memanas. Laskar-laskar terbentuk dan pada 5 Oktober tahun 1945, Sultan Mahmud Abdul Jalil Rahmat Shah kemudian menyatakan bergabungnya Kesultanan dengan Negara Republik Indonesia. Pada tanggal 29 Oktober, Tengku Amir Hamzah diangkat menjadi asisten residen atau Bupati Langkat dan berkedudukan di Binjai oleh Gubernur Sumatera, Teuku Muhammad Hasan. Kesultanan Langkat runtuh bersamaan dengan meletusnya revolusi sosial yang didukung pihak komunis pada tahun 1946. Pada saat itu banyak keluarga Kesultanan Langkat yang terbunuh, termasuk Tengku Amir Hamzah, penyair Angkatan Pujangga Baru, dan Pangeran Kesultanan Langkat. Puluhan orang yang berhubungan dengan Swapraja ditahan dan dipenjarakan oleh laskar-laskar yang tergabung dalam Folk Front. Di Binjai, Tengku Kamil dan Pangeran Stabat ditangkap bersama beberapa orang pengawalnya. Istri-istri mereka juga ditangkap dan ditawan di tempat berpisah. Berita paling ironis adalah pemerkosaan 2 orang putri Sultan Mahmud Abdul Jalil Rahmat Shah pada malam jatuhnya Istana Darul Aman 9 Maret 1946. Setelah menangkap Tengku Amir Hamzah, peradilan rimba, demikian istilah bagi laskar-laskar itu, menjatuhkan hukuman pancung bagi Amir Hamzah. Jasadnya kemudian ditumpuk dengan jasad atau jenazah ke-26 Tengku lainnya. Keesokan harinya, jasad Amir Hamzah dikebumikan di Masjid Azizi, Tanjung Pura. Istana Darul Aman memang diserbu dan dibakar. Akan tetapi Sultan Mahmud Abdul Jalil Rahmat Shah tak turut dibunuh. Ia ditangkap dan diasingkan ke Batang Serangan hingga kemudian Belanda membebaskannya pada bulan Juli tahun 1947. Setelah Sultan Mahmud Abdul Jalil Rahmat Shah wafat pada tahun 1948, para Sultan Langkat praktis kehilangan kekuasaan politiknya dan hanya bertahta sebagai pemangku adat dan kepala keluarga kerajaan. Daftar penguasa. Sultan Mahmud Abdul Jalil Rahmat Shah yang memerintah tahun 1927 sampai 1948. Berikut adalah raja-raja Kesultanan Langkat. Tahun 1568 sampai 1580 adalah Panglima Dewa Sahdan. Tahun 1580 sampai 1612 adalah Panglima Dewa Sakti, anak raja sebelumnya. Tahun 1612 sampai 1673 adalah Raja Kahar bin Panglima Dewa Sakti, anak raja sebelumnya. Tahun 1673 sampai 1750 adalah Bendahara Raja Badiuzzaman
bin Raja Kahar, anak raja sebelumnya. Tahun 1750 sampai 1818 adalah Raja Kejuruan Hitam atau Tua Hitam bin Bendahara Raja Badiuzzzaman, anak raja sebelumnya. Tahun 1818 sampai 1840 adalah Raja Ahmad bin Raja Indra Bungsu, keponakan raja sebelumnya. Tahun 1840 sampai 1893 adalah Tuanku Sultan Haji Musa Al-Khalid Al-Mahadiyah Muazzam Shah atau Tengku Ngah bin Raja Ahmad, anak raja sebelumnya. Tahun 1893 sampai 1927 adalah Tuanku Sultan Abdul Aziz Abdul Jalil Rahmat Shah bin Sultan Haji Musa, anak raja sebelumnya. Tahun 1927 sampai 1948 adalah Tuanku Sultan Mahmud Abdul Jalil Rahmat Shah bin Sultan Abdul Aziz, anak raja sebelumnya. Tahun 1948 sampai 1990 adalah Tengku Athar bin Sultan Mahmud Abdul Jalil Rahmat Shah, anak raja sebelumnya, sebagai pemimpin keluarga kerajaan. Tahun 1990 sampai 1999 adalah Tengku Mustafa Kamal Pasha bin Sultan Mahmud Abdul Jalil Rahmat Shah, saudara raja sebelumnya. Tahun 1999 sampai 2001 adalah Tengku Dr. Hermansyah bin Tengku Kamil, cucu Sultan Abdul Aziz Abdul Jalil Rahmat Shah. Tahun 2001 sampai 2003 adalah Tuanku Sultan Iskandar Hilali Abdul Jalil Rahmat Shah Al-Hajj bin Tengku Murad Aziz, cucu Sultan Abdul Aziz Abdul Jalil Rahmat Shah. Gelar Sultan dipakai kembali. Tahun 2003 sampai sekarang Tuanku Sultan Azwar Abdul Jalil Rahmat Shah Al-Hajj bin Tengku Maimun, cucu Sultan Abdul Aziz Abdul Jalil Rahmat Shah.